عبده ورسوله من ساد الخليل والكليم المذ العظم والوسيطة الكبرى لنيل مقام الكريم المطلب الفخيم الخالد النعيم المقيم. اللهم صل وسلم وعظم وكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك نهجهم القويم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه حبيبي محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديها وقوت الأرواح وإيديها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، معاشر الحبايب وبالخصوص صاحب الفضيلة الحبيب علي الحداد, juga Al-Habib Al-Karim Ibn Al-Karim Al-Habib Bagir bin Ahmad Al-Attas, juga Al-Habib Ahmad bin Usman Al-Idrus, pengasuh santren di Indramayu, saudara kita, juga Al-Habib Abu Bakar yang telah menyampaikan mau'izah-mau'izahnya, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini, detik ini, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikumpulkan untuk merayakan haflah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita pulang dari majelis ini mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, juga mendapat rahmat dan syafaat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang faham tentang Maulid, cukuplah Al-Quranul Karim sebagai dasar yang agung, yang besar. Semua memiliki sejarah, manusia, para malaikat sendiri, semua memiliki sejarah. Jangankan orang biasa, Nabi dan Rasul, orang-orang kafir, orang-orang zalim sekaliber Fir'aun dan Namrud juga memiliki sejarah. Allah Ta'ala menceritakan sejarah-sejarah tersebut untuk menjadi dasar buat kita, untuk memilah dan memilih mana yang baik, mana yang hak dan mana yang batil. Apalagi sejarah manusia yang paling mulia, sejarah paling orang yang dicintai oleh Allah, sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya sejarah yang paling mulia di antara seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang ditulis dan dijaga oleh Allah sejarah beliau sampai hari kiamat. Penulis-penulis sejarah di antara sahabat-sahabat beliau adalah memiliki integritas yang tinggi, memiliki kepercayaan yang tangguh, memiliki legitimasi yang kuat. Siapa mereka? Sebut saja Ahsan, Abdullah bin Wahab, Ka'ab bin Zuhair. Tangan-tangan beliau menulis dan mencatat pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menginginkan apapun, tidak ingin harapan atau sanjungan pujian, tetapi ditulis oleh beliau dengan tangan-tangan ikhlas.
Tangan-tangan beliau digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan dengan tujuan-tujuan untuk membela Nabi, bukan untuk menjual belikan sejarah. Berbeda dengan para pendeta-pendeta pendahulu, berbeda dengan orang-orang pendahulu menceritakan, membolak-balikkan sejarah, hanya menginginkan duniawiyah, hanya ingin menginginkan sanjungan dan pujian. Waliyahullah. Oleh karena itu, kalau orang yang membaca maulid, baik itu maulid tiba, maulid simtudurar, maulid berjanji dan banyak maulid-maulid, maka tidak akan pernah bosan dan hatinya selalu dibuka oleh Allah Ta'ala untuk mengulangi-ulangi, sama seperti membaca Al-Quran. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah beliau yang paling agung. Kalau orang melihat sejarah setelah kelahiran atau setelah kesuksesan, keberhasilan, baru ditulis sejarah atau biografinya. Tetapi untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sebelum dunia ada, sebelum petala langit dan bumi ini dicipta oleh Allah, sudah tertulis nama beliau di pintu-pintu surga, di tiang-tiang arsy Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu nabi, tidak ada satu rasul yang namanya disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya disebut-sebut setiap detik, setiap saat oleh kaumnya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya ditulis di pintu-pintu surga dan arsy Allah Subhanahu wa taala, kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata yang mulia Imam Al-Habr Al-Kutub Sayyidina Walana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Baqi, Unduru ila Muhammadin qabla an yakuna nabiyyan wa rasula. Kalau engkau bisa renungkan, pikirkan, lihatlah kepada Nabi Muhammad sebelum beliau menjadi rasul, sebelum beliau menjadi nabi, lita'lamu annahu rajulun azim, supaya engkau tahu, supaya engkau faham bahwa beliau adalah manusia besar. Manusia besar. Sampai Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na laka dzikrak ya Muhammad, namamu selalu kami angkat, sehingga aku la tudkaru ana, la udkaru ana illa wa tudkaru anta wa ma'i, la udkaru ana illa wa illa anta wa tudkaru ma'i. Sehingga Allah menyatakan di dalam dirinya, la udkaru ana, aku tidak mau disebut-sebut. Allah tidak mau disebut-sebut, kecuali Muhammad juga diikutkan, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam disertakan, la udkaru ana illa wa anta tudkaru ma'i, sehingga engkau ikut disebut namamu. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini jalan untuk membuka rahmat Allah, membuka pertolongan Allah, membuka untuk mendapatkan hidayah taufik, membuka untuk keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Ketika kita menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanamkan ini kepada anak-anak kita, biasakan kepada anak-anak kita, keluarga kita, istri-istri kita untuk membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang al-Imam Sya'rani radhiyallahu anhu menyatakan, kullu turuk masdudatun illa man iktafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala usula ila nail kulli ma'mul illa bimutabatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan
semua jalan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala atau tertutup untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pertolongan, inayah, riayah dan hidayah, tertutup kecuali mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala wusula illa naili kulli ma'mulin illa bimutabatir rasul. Tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan, tidak akan ada orang yang sampai apa yang dicita-citakan kecuali mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu yang terpenting buat kita semua, setelah kembali mari kita buka sejarah Nabi. Kalau perlu kita artikan satu persatu apa yang ada di Sintud Durar, agar menanamkan cinta kita, agar tertanam cinta kita yang benar-benar shadiqah, mahabbah daimah, mahabbah hakikiyah, yang mahabbah yang sebenar-benarnya. Kalau orang sudah tertanam cinta yang sebenar-benarnya, maka dia akan lupa dengan segala-galanya. Lihat al-imam, seorang ulama besar, al-muhaddis at-Tabari, beliau saking cintanya kepada Rasulullah berharap untuk mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Akhirnya terwujud mimpinya, ditakdirkan oleh Allah taala bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Apa yang dialami? Beliau hari itu juga mencongkel matanya, tidak ingin melihat dunia dan seisinya, karena melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena melihat wajah beliau sallallahu alaihi wasallam lebih indah, lebih nikmat, lebih lezat dari segala-galanya. Ini seorang alim, seorang ahli hadis, al-Imam Tabari. Al-Imam Habib Ali sendiri, Al-Habashi, di akhir-akhir umurnya, saya mendengar riwayat beliau meminta kepada Allah untuk tidak melihat, berjalan banyak menunduk, akhirnya matanya remang-remang tidak melihat, karena beliau sudah berulang kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan oleh beliau, karena sudah barang tentu kalau orang sudah mimpi kepada Nabi, kalau orang sudah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan rumahnya, jangankan anaknya, pakaiannya saja menjadi pakaian yang berbarokah, yang mengandung barokah ila yaumil qiyamah. Tempat tidurnya tempat yang penuh barokah sampai hari kiamat. Dan makom yang tertinggi, ala maqamat ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Habib Ali, adalah makom yang tertinggi, pangkat yang tertinggi. Ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam a'lal maqamat. Lalu kita bagaimana sekarang? Hanya datang, hanya makan untuk menghadiri maulid-maulid saja, tidak menambah keimanan kita, tidak menambah kecintaan kita. Kapan kita berharap hari ini akankah saya dapat syafaat Nabi? Hari ini akankah bertambah rahmat Allah kepada saya? Akankah cinta kita bertambah kepada Nabi? Itu tidak terlintas yang ada di benak hati kita. Fulus, uang dan uang, pekerjaan dan pekerjaan. Kapan kita kembali untuk menjadi manusia-manusia yang mempunyai hubungan batin kuat, yang mempunyai silaturahim, silaturahiyah, silaturrohaniyah antara Nabi dan kita? Kapan itu? Jangan mengandalkan dunia kita, anak-anak kita, sementara kedudukan kita. Kapan kembali cinta kita dekat Nabi, mendapat syafaat Nabi? Ini terakhir kalau orang membaca salawat saja membawa nur yang berharga, yang bersinar di dalam hatinya, rumahnya juga bercahaya. Saya minta kepada ibu-ibu tenang, jangan ada yang berbicara sayang maulid seperti ini. Kalau ada yang berbicara sayang, Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah radhiyallahu anha warwaha, pernah satu malam beliau menjahit pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjahit pakaian Nabi,
kemudian lampu yang ada di samping beliau, lampu obor atau lampu tempel, pada mati. Nah, begitu mati lampu, beliau tidak melanjutkan menjahit pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengucapkan assalamualaikum ya Aisyah. Begitu terbuka tabir, begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka tabir, langsung bersinar rumah itu, langsung bercahaya rumah itu. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah menjahit kembali di samping Rasulullah dengan disertai cahaya yang memantul dari jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rumah akan bercahaya. Kalau maulid itu sudah pasti dan pasti, saudara, insya Allah dan insya Allah 1000 miliar Rasulullah akan hadir di rumah itu dan akan bersinar rumah itu. Lebih mulia rumah itu, lebih berharga rumah itu, lebih istimewa rumah itu, meskipun dari gedek, dari sesek yang riak, yang hampir roboh, lebih berharga, lebih bersinar ketimbang rumah gedung-gedung yang mewah. Karena rumah-rumah gedung yang tidak dibacakan sholawat ala Nabi menjadi rumah yang gelap. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim. Mudah-mudahan kita semua dibuka oleh Allah taala menjadi orang-orang yang menjadi cinta yang sejati, cinta yang hakiki, cinta yang murni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita mudah-mudahan diberikan rahmah Allah, diberikan hidayah Allah. Mereka tertanam mulai kecil sampai dewasa sampai meninggal menjadi anak-anak yang taat dan berbakti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.